واحد اثنين ثلاثة. cek cek واحد اثنين. بسم الله بسم الله. بسم الله واحد اثنين ثلاثة. طيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi hari ini kita bertemu dalam rutinitas kita untuk bermudzakarah. Saat ini ada keterkaitan penting dengan menyongsong bulan Ramadan al-Mubarak, Ramadan al-Karim. Ketika berpuasa bulan Ramadan ini dengan segala keistimewaan-istimewaannya adalah bahagian daripada kapan Allah berkehendak. Pada setiap tahunnya ada momen-momen tertentu di mana Allah ingin menurunkan nafahatnya atau bonus-bonus besarnya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan bonus?
bonus pulsa saja diburu. Apalagi bonusnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma namanya bonus diberikan sudah tentu pada waktu-waktu tertentu. Satu contoh, Jumat, hari Jumat adalah termasuk bonus. Maka waktunya adalah hari Jumat satu hari. Kalau haji, ya dari mulai wukuf di Arafah sampai kemudian mabit di Mina. Katakan hanya 5 hari. Sedangkan Ramadan adalah selama berapa? 1 bulan. Jadi merebutnya, menjemput bulannya ya harus 1 bulan. Agar kita kumpul sekarang ini, jadi ada nilai yang penting untuk demi merebut bonus ini. Kudu diilmoni. Kalau nggak diilmoni, podo karo wong akeh yang dianggap biasa-biasa saja. Bahkan disayangkan kalau kemudian di bulan Ramadan ini sampai dosa seorang manusia Muslim kok sampai tidak diampuni oleh Allah. Itu namanya sangat-sangat kebangetan. Kita niati hari ini bermudzakarah. Pertama adalah karena bulan Ramadan al-Mubarak adalah min fadlillah wa rahmatih, termasuk anugerah Allah dan rahmatnya yang diberikan kepada hambanya. Yang Allah perintah dengan adanya fadlullah wa rahmatuh, hendaknya kita bergembira. Jadi kita harus mengekspresikan kegembiraan, dan insya Allah hari ini kita sangat gembira untuk menyambut Ramadan ini. Satu. Yang kedua adalah litazawwud, untuk mencari bekal, ngilmoni apa yang berkaitan dengan momen ini. Dan tazawwud, mencari bekal ini diperintahkan oleh Allah SWT, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Kalau bicara masalah bekal, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat tepat dari firman Allah yang berkaitan dengan ketakwaan, dengan firman Allah yang berkaitan dengan diwajibkannya kita berpuasa adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Mohon Anda perhatian, sebaiknya ketika membaca la'allakum tattaqun jangan wakaf, jangan melakukan wakaf bacaan, mandek jangan, teruskan la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Mari kita baca bersama, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Dan terjemah la'allakum tattaqun jangan Anda terjemahkan agar kalian bertakwa, karena di sini ada kaitan dengan hanya beberapa hari. Kalau bicara masalah semuanya untuk takwa, semua ibadah adalah untuk ketakwaan. Tapi disebutkannya la'allakum tattaqun secara khusus di ayat ini dan menggunakan fi'il mudhari'. Dan kemudian hanya berapa hari sih? Cuma 1 bulan.
mbok takwamu iku selalu tambah menurut. Bertambah-tambahlah ketakwaan. Jadi nggak cukup takwa umum, tapi yang penting bertambah ketakwaanmu seiring dengan menjemput nafahat Ramadan. Maka dari mulai awal Ramadan sampai akhir harus sama. Karena memang di sini bertambah ketakwaan sesuai dengan hadis yang menjelaskan bahwa awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Itu pengertiannya 10 hari pertama adalah rahmat, menggambarkan seorang mungkin dia masih pada maqamul Islam, cuman Islam saja, itu dapat rahmat sudah. Tapi naiklah Anda ke niat setiap al-iman wa awsatuhu maghfirah. Itu berarti naik ke maqamul iman. Naiklah lagi sampai kemudian apa? Wa akhiruhu apa? Itqum minan nar. Jadi naik ke maqamul ihsan. Ya. Ini artinya awalur rahmah maqamul Islam. Kalau sudah namanya maqamul iman, ya pasti ampunan Allah akan didapatkan. Kalau maqamul ihsan, ya pasti tidak masuk neraka. Di lapangan yang kita lihat kan tidak. 10 hari pertama Masya Allah ramenya Masya Allah ya. 10 hari kedua tarawihnya maju apa mundur. Ini satu contoh. Jadi menunjukkan bahwa di sini menjemputnya hanya di awal saja, tapi nggak selalu kontinu sampai akhir. Jadi di awal saja, kemudian mulai untuk justru yang penting itu ampunan ya. Diampuni dosa. Aduh, udah apalagi ma taqaddama min dambih man qama man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Allahu akbar. Maqamul ihsan berarti jelas dibebaskan dari neraka. Karena intinya kita hidup untuk supaya diridhoi adalah tidak masuk neraka. Artinya jadi kesempatan 1 bulan ini gunakanlah satu kesempatan bagaimana Anda ni iso nu Ramadan ini jadi waline Gusti Allah. Iso ora ya. Itu bisa dicapai di sini. Bisa dicapai. Nah, makanya perlu lebih ekstra. Jadi dari hari ke hari harus lebih menambah ketakwaan. Bukan seperti di lapangan namanya orang banyak ya. Apalagi di 10 akhir yang terakhir pasar rame. Pasare rame, blonjo kabeh sing akeh. Padahal di sana ada harus i'tikaf, merebut Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana kita harus jauh lebih bertambah. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan puasa Ramadan ini dan keistimewanya dengan baik ya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai maqamul ihsan. Baru saja di awal Ramadan ya. Termasuk keistimewaan Ramadan adalah ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang bisa dirujuk di kitabnya Abu Ya di Qira'at wa Munasabat halaman 167. Innahu idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan yandurullahu azza wa jalla
ilaihim wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Jadi bahwa Allah di pertama awalul lailatin min Ramadan, pertama malam Ramadan, Allah ingin memberikan nadrahnya, pandangan rahmatnya, pandangan inayahnya kepada seluruh hambanya, mukminihim wa kafirihim. Bukan hanya mukminihim, tapi wa kafirihim. Allah lebih tahu siapa ini dapat nadrah tidak ya. Allah lebih tahu, maklum. Kembali kepada orangnya, layakkah dapat nadrah apakah tidak. Kalau itu seorang mukmin, maka kemudian irtaqo, dia langsung kemudian naik derajatnya di sisi Allah. Nah, gitu. Kalau dia seorang kafir, ihtada, mendapat petunjuk. Mendapatkan petunjuk, terus bagaimana kemudian dia masuk Islam, ngerti tentang Islam, Masya Allah. Itu di awal Lailah. Kita ini dapat apa kira-kira ya? Ya makanya harus betul-betul kita ini nanti niat temenan Ramadan ya. Niat betul-betul mengejar sungguh-sungguh bonus yang ini memang bukan 5 hari, yaitu berapa? 1 bulan. La'allakum tattaquna ayyamam ma'dudat ya. Begitu. Orang kafir ihtada. Seorang mukmin irtaqo. Itu adalah makna yang kita pahami daripada para ulama. Ya, mudah-mudahan kita dapat nadrah. Maqamul ihsan. Mudah-mudahan Allah ya Allah inadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin syaqimah. Allah ya Allah inadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin syaqimah. Allah ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin syaqimah. Tazawwud, untuk ingin mengerti ilmoni menjemput bulan Ramadan adalah semuanya ada di sini. Anda mau dari mana? Allah memberikan peluang. Kita maklumi bahwa ibadah itu ada 4 ya. Ada 4 macam, seperti kita sekalian selalu apel kepada Allah, yaitu apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu ibadatul lisan. Jadi ibadatul lisan dulu, yang membuat adalah semuanya Allah sendiri. Basmalah, hamdalah, hauqalah, hasbana, innalillah, istirja, dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Dan asmaul husna. Kalau toh itu hanya dibaca munit tok, itu ini kalau kita bicara begini kan munit tok ya. Quran munit tok, 1 huruf berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim berapa? 30. Ya, satu contoh begitu. Ilahi yas'adul kalimat thayyib. Pasti sudah yang buat Allah naik ke sana. Wal amalus shalihu yarfa'uh, dan amal solehnya yang mengangkat dirinya sesuai dengan kemampuannya dia, kapasitasnya dia dalam mengamalkan. Jadi tingkatannya akan berbeda. Ketika amal solehnya itulah kemudian membuat dia berbeda. Alhamdulillahnya Rasulullah jauh dengan alhamdulillah kita ya.
doa seorang wali ya jauh dengan doa seorang biasa ya. Kan begitu kan? Itu wal amalus shalihu apa? Yarfa'u. Tapi cukup mengerti bahwasanya ibadatul lisan itu punya nilai tinggi karena Allah sendiri yang membuat. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat ini di Ramadan ini jangan sampai Anda lewatkan. Baru mulai at-tahiyat apa yang Anda lakukan? Ini adalah bulan turunnya Quran, maka jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Usahakan pasti khatam sekali, alal aqal ya. Paham? Oke. Khatam? Sehingga khatam lapor. Walau khatmatan wahidah, penting. Dan ini syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, baca Al-Quran. Makanya antum harus melihat Imam Syafi'i khatam ping suwida. Abu Hanifah khatam 60 kali. Imam Malik 60 kali. Imam Malik itu kalau di Ramadan pelajaran libur Quran ya. Cara menjemput begitu. Termasuk kemudian karena Rasulullah bersabda istaksiru fihi min arba'ati hisarin khaslatani turduna bihima rabbakum wa khaslatani la ghina abikum anhuma. Hanya ucap tok ibadatul lisan ya. Ada dua ucapan yang Allah senang kalau antum melakukan ini di bulan Ramadan, senang, ridho Allah. Yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah dan istighfar. Itu Allah senang sekali di bulan Ramadan. Muni tak apa sama mana nih? Muni tak. Terus yang dua adalah lagina abikum anhuma ya, siapa yang enggak ingin masuk surga mintalah surga, siapa yang enggak kepingin jangan sampai masuk neraka, mintalah jangan sampai masuk neraka. Maka dikumpulkan 4 kalimat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Istaksiru pakai wazan istaf'ala, usahakan sebanyak mungkin. Tidak aksiru perbanyaklah, enggak, usahakan semaksimal mungkin sebanyak-banyaknya. Jadi berarti kalau mungkin kita bisa, tidak ada waktu senggang kecuali kemudian di mana-mana kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Mungkin ngapunten ibu-ibu nanti menggoreng iwak ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata. Bapak-bapak macul asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata. Gambarannya begitu. Tidak seperti di lapangan diwaca bar tarawih ping 3. Lawetir. Kita rubah mindset kita. Istaksiru adalah suatu perubahan baik. Jangan sampai tidak seperti itu. Ini memproyeksikan at-tahiyat dalam Ramadan ya. Itu contoh ya. Kalau al-mubarakat adalah ibadah-ibadah yang penuh berkah. Kumpul-kumpul itu mesti berkah. Nah, kumpul-kumpul pasti berkah. Masuk kumpul-kumpul di Ramadan ini apa kalau bukan kumpul-kumpul untuk taklim, kumpul-kumpul untuk berbuka puasa bersama, itu barakat. Kumpul-kumpul untuk iktikaf, kumpul-kumpul
untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di Ramadan kalau ada taklim, kumpul-kumpul untuk taklim. Satu contoh memproyeksikan apa al-mubarakat di bulan Ramadan. I'tikaf di awakhir Ramadan namanya, karena termasuk bagian ibadah al-mubarakat penuh dengan keberkahan. Kumpul-kumpul untuk tadarusan. Kalau enggak Rasulullah enggak tadarusan sama malaikat Jibril. Ini waktunya kapan Rasulullah harus tadarusan adalah waktu Ramadan dengan malaikat Jibril. Itu satu contoh as-salawat. Ya Masya Allah. Ya maklum. Apa kalau bukan diantaranya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail sendiri yang mestinya biasanya jam 2 ke atas, katakan siapa yang enggak lemah ya, menghadapi tidak malas menghadapi qiyamul lail. Jelas. Tapi oleh Allah ditarik ba'dal isya wis padha wae ya. Ngono kok ora tarawih nisan. Jadi harus imbang antara man shoma wajib, kalau man qoma adalah tatawuan, jangan dipikir sunnahnya. Justru ihya ya, lailati Ramadan, qiyamul lail dalam hal ini adalah tarawih. Lepas tarawih sendiri ya kita maklumi ya, ono sing cepet setengah mati ya. Ya cuma lek sing iku. Itu kalau tarawih yang cepat itu kata aku ya, ini trik setan. Kita 20 tapi 15 menit kemari. Itu berarti dia trik setan kalah dia. Tarawih itu sendiri kan mestinya sekian banyak kita harus beristirahat, karena memang kita melakukan qiyamul lail banyak dan perlu istirahat supaya tidak payah ya. Kemudian mestinya di malam hari, dan memang karena waktunya tidak cukup 20, maka kemudian 8 itu lebih utama, sudah tentu maklum. Ditarik menjadi ba'dal isya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ini isya ya aja 8 nek jalu. Nek ba'dal isya itu ya Masya Allah 8 dawa waktu ini 8. Ini kecerdasan Sayyidina Umar loh ini. Nah, jangan bilang 8 Kanjeng Nabi, Umar kan duduk Kanjeng Nabi. Apik 8. Iki sing mun iki sapa iki? Dudono bodoni. Bukan permasalahan itu. Sekarang jadi jangan dipersoalkan 8 utawa 20. Yang dipersoal sing ora tarawih. Sudah. Yang ora tarawih perlu dipersoalkan tuh orangnya. Karena ada man shoma, ada apa? Man qoma. Kemudian as-salawat, dimana as-salat ala nabi, monggo salawatan juga. Oh Masya Allah di bulan Ramadan ini ya. Karena kalau ukurannya bicara masalah khoslatun minal khair yang bagus, itu khoslatun minal khairi itu Allah memberikan pahala sama dengan fardu. Sekecil apapun kita berbaik disamakan dengan fardu. Kalau melaksanakan fardu sekali sama dengan 70 kali fardu. Masya Allah. Jadi di sini cukuplah. Kok sampai seperti itu Allah Ta'ala membuat keistimewaan. Khoslatun minal khair sama dengan fardu. Yang fardu sama dengan apa? 70 kali fardu. As-salawat diantaranya adalah maknanya as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salawat diantara as-salat lughatan ya doa. Salat itu adalah menurut lughat adalah doa. Maka juga doa ya. Maka kemudian Ramadan ini di samping adalah bulan puasa plus bulan apa? Doa. Apa di ayatnya di tengah-tengah sisip dulu.
yang disisipkan di wa idza itu ayat Ramadan berapa ayat di tengah-tengah ada sisipan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum menunjukkan kesemar Ramadan ini donga sing akeh. Sampai ndonga sing akeh ku nek pati wayahe kumpul karo bojone ndonga muga-muga oleh anak saleh. Itu momen terpenting itu. Nah, doa untuk anak yang insyaallah jadi anak yang saleh. Nah, terus tadi juga termasuk doa adalah asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. At-thayyibat adalah ibadatul mal karena wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Jelas. Dari mulai zakat, infak, sedekah mongko aja lali lazis lebonono. Gitu temu garanti duitmu. Lazis. Kudu panen lazis. Termasuk di MM yo kudu panen. Makanya hari ini sing durung daftar di MM cepet daftar kepada Mas Awi. Biar ada ketinggalan. Mas Main, bagian di MM. Jadi agar kemudian antum masuk Ramadan ini, masya Allah, untuk bayangkan kalau kumpul itu untuk kepentingan dakwah kita bersama, ya. Yang ini masya Allah termasuk namanya as-sadaqah sir, karena nanti ukurannya adalah berapa kita menempatkan, meletakkan, dan kita nggak tahu kapan keluarnya dan mesti keluar karena ada stok yang kita siapkan dalam UMR. Mungkin di antara antum masih ada yang belum daftar ya. Wis kata betul ya. Yang belum saya ingatkan. Di bulan Ramadan ini cepetan hubungan DMM itu program kita ini tuh saya kawal sendiri karena kita berjamaah ini sudah luar biasa, Allah memberikan berkah, jadi harus kita support, harus kita perhatikan dai-dai kita yang di mana-mana ini seluruhnya ini bondo dengkul kabeh, ojo dinjaro bondo dengkul kabeh ya, perlu kita support ya. Kalau duitnya di MM ini umpamanya terkumpul, masya Allah 2M gak apa ya, ternyata kok gak kumpul-kumpul saking mediti jamaah, saking mediti jamaah. Terus mau apa kita? Ini satu contoh. Perhatikan ini lazis dan DMM di bulan Ramadan ini. Ini satu contoh memproyeksikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dan nanti kemudian yang lain-lain, maknanya ini sebagai mukaddimah saya, selanjutnya akan kita baca naskahnya, dan insya Allah dengan mukaddimah ini sudah cukup untuk memberikan pengertian apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, justru untuk menjemput apa? Nafahat bulan Ramadan, didasari la'allakum tattaquna ayyamam ma'dudat. Jadi sama dengan ketika bonus itu sedang dibuka, itu biasanya ada waktu apa terus? Pada waktu tertentu tidak mungkin terus. Ya, nah, berarti kita secepatnya merebut waktu itu. Ramadan termasuk. Makanya nanti kemudian sampai begini, ada Jum'ah termasuk minan nafahat, Ramadan minan nafahat, haji itu minan nafahat. Ulama menyimpulkan jadi begini, kalau waktu Jum'ah itu kita melaksanakan hak-hak Jum'ah. Satu contoh, malam Jum'ah memperbanyak sholawat ya. Di hari Jum'ah baca surat Al-Kahfi. Jangan sampai tidak, Al-Kahfi. Hari Jum'ah ya, mengintip Allah dengan berdoa, karena ada waktu dari mulai pagi sampai sore itu, kalau kamu ketepatan minta, pas Allah membuka, dapat kamu. Nah, sampai dengan apa? Kadang-kadang kita
doa waktu imam sedang khotib sedang duduk doa. Itu kan merebut namanya. Bukan waktu itu tok, ada waktu asar, waktu ini, waktu terserah. Kita nggak tahu, wallahu a'lam. Memang dirahasiakan. Tapi kalau antum ndonga terus, sing repot iki gak iso ndonga wong kerja kabeh. Coba kok liburnya Jumat ya iso ya. Lah liburnya Minggu. Itu masalahnya di situ. Liburnya Minggu ya kapan ndongane? Inilah ya, jadi paling enggak makanya ada lagi umpamanya kalau mungkin antum ingin mendapatkan pahala besar bagi laki-laki yang hadir Jumat, ya teko nih aja wae imam teko diteko. Ora le apa-apa. Kalau datangnya orang belum ada, wah oleh apa? Kurban unta, kurban sapi, ya, kurban wedhus. Tambah luri korban betik, masa ada korban betik itu? Pas imam datang, dadu datang, ya tak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa. Itu kan satu contoh ya, merebut namanya maziyah apa? Dina. Selanjutnya kata Rasulullah, idza salimatil jum'ah salimatil ayyam. Kalau Jumatmu selamat, buktinya selawatan ini. Jadi jaminan keselamatan agamamu selama seminggu. Sudah oleh Allah dikawal loh, karena kamu mencari bonus besar Allah di Jumat, nanti akhirnya kemudian Allah menjaga agamamu sampai 1 minggu. Wa idza salima Ramadan salimatis sanah. Kalau Ramadan ini kita selamat, betul-betul menjalankan isi apa yang di Ramadan kita lakukan seperti yang dianjurkan Rasulullah, perintah akan selamat agama kita sampai 1 tahun. Nah, tahun. Haji. Kalau haji mabrur menjaga agama seseorang seumur hidup. Gitu. Al-Jum'atu mizanun lil usbu. Wa Ramadhanu mizanun lis sanah. Wal hajju mizanun lil umri. Ini kita harus tahu faedah hikmah kenapa ada bonus diberikan dan kita mau menjemputnya. Karena Rasulullah perintah fata'arradu laha, kamu jemput. La'allahu ayyusibakum minha nafhatan. Siapa tahu Allah memberikan kepada kamu namanya bonus ini, fala tasqauna abada, maka kalian tidak akan pernah celaka untuk selama-lamanya. Itulah muqaddimah yang saya sampaikan untuk memberikan kesimpulan apa yang ada dalam tausiah mudzakarah ini, dan itu adalah inti daripada tausiah ini. Lalu sekarang kita baca naskahnya, kita simak, ya. Kemudian nanti akan dibaca terjemahnya udah akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadhanu maziyatun fi zaman. Ramadan adalah keistimewaan dari sisi yang disebut zaman yang ada keistimewaannya, seperti tempat juga ada Allah memberikan keistimewaan. Manusia juga demikian. Ini menunjukkan apa? Jum'ah itu syarafun fi zaman. Kemudian Ramadan syarafun fi zaman. Maziyatun fi zaman. Al-Hajj maziyatun fi zaman. Kalau maziyatun fil makan, subhanallah, Mekah Al-Mukarramah ya ora padha ya. Al-Madinatul Munawwarah, Baitul Maqdis, nah. Kemudian Arafah, padahal Arafah itu tanah apa? Orang-orang apa-apaan ini di sana. Tapi di sana kalau kita kumpul Allah, subhanallah, turun pengampunan Allah. Kalau ataupun tidak semuanya mabrur, sampai istilahnya itu yang hajinya mabrur akan kemudian akan ngatrol
kepada orang-orang yang di bawahnya. Sampai pernah terjadi, jadi yang mabrur waktu di dunia ceritanya para ulama hanya 6 orang. Bisa ngatrol per orang 100.000. Nah, akhirnya 6 orang ngatrol berapa? 600.000 waktu itu. Ya, jadi sing elek-elek di katrol kabeh. Ya, karena di Arafah itu sendiri, itu kan berarti syarafun bil makan. Ya. Kalau maziyatun fil insan itu beda, ya. Para wali karo wong biasa. Para nabi apalagi ya. Maqamun nubuwah wa maqamul wilayah. Yang enggak sama. Allah memilih ini jadi nabi. Allah memilih ini jadi wali dengan proses dirinya yang enggak sama. Itu diantaranya jadi ketika Allah memberikan maziyah keistimewaan ini, semuanya kembali kepada anugerah Allah dan rahmatnya. Bicara anugerah Allah, Anda nggak akan bisa menerjemahkannya ya. Bicara rahmat Allah, Anda tidak bisa menerjemahkannya. Saking luasnya makna rahmat. Rasulullah menggambarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda melihat seekor kuda mekangkang terus ono anak nyusu min rahmatillah. Nah, Anda melihat ada namanya subhanallah kucing wedok susunya kok 10. Itu berarti insya Allah bakal manak 10. Sudahnya semuanya sudah dapat bagian. Kucing manak 10, susunya 10. Nek wong wedok lak menungso kok ono 10. Ada kembar barang-barang. Gitu. Itu rahmat Allah. Apalagi Allah bilang wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku memenuhi segala sesuatu. Ketika Allah harus menciptakan tengu, bagaimana rahmat Allah kepada tengu? Tengu itu apa? Tengu. Kutu. Allah bagaimana menciptakan namanya kutu paling kecil dan kemudian bagaimana rahmatnya Allah. Sampai kemudian termasuk doa Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, kalau sudah orang punya masalah, doalah kepada Allah. Ya Rabbi wasi'ta kulla syai'in wasi'at rahmatuka kulla syai'. Jadi gunakanlah Rabbi wasi'at rahmatu kulla syai'in ilma, wasi'at rahmatu kulla syai'in ilma. Rabbi wasi'ta enggak. Ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Imam Khalifah Abdul Aziz punya doa bagi orang-orang yang kira-kira punya masalah ruwet gini ya. Ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa ana syai' farhamni wa anta arhamur rahimin. Ajastukum ijazai. Doa Umar bin Abdul Aziz bagi orang-orang yang mungkin punya masalah ruwet gitu. Nantikanlah rahmat Allah. Karena justru kalau orang sedang ruwet itu yang pas adalah ud'uni astajib, yang dongo karo aku lak tak ijabahi jeneng. Wis notok ngono kok. Ud'uni astajib lakum, yang dongo karo aku. Nah, tak ijabahi. Maka termasuk Umar bin Abdul Aziz kalau doa bagi orang-orang yang rupanya tidak ada jalan, ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa ana syai' farhamni wa anta arhamur rahimin. Ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa huwa syai' farhamhu wa anta arhamur rahimin. Ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai'
Wahum asya. Farhamhum wa antum wa anta arhamur rahim. Rahmat itulah namanya. Saking luasnya rahmat Allah wa termasuk memberikan namanya keistimewaan untuk namanya zaman, al-maknan dan al-insan. Qala Allah Ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi ala hadhil ummah an ja'ala hunaka maziyatan lil makani kasarafi Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wal ardil muqaddasah wa ardi Arafah ala ghairiha minal biqa wa maziyatan liz zamani ka fadli syahri Ramadan bainas syuhur wal jum'ah bainal ayyam wa maziyatan fil insan kal istifa' bi maqamin nubuwati wal wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan spesial momen atau bulan Ramadan termasuk keistimewaan di dalam waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, dan adalah ia karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus. Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada dunya brono sing dikumpulake menungso. Allah dapat lebih baik daripada dunya brono sing dikumpul menungso. Luar biasa ya. Terus ya. Di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini adalah Dia menjadikan di sana ada keistimewaan dalam suatu tempat atau tempat yang istimewa seperti kemuliaan Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, tanah yang disucikan Baitul Maqdis, tanah Arafah, tanah-tanah yang lain. Juga keistimewaan dalam masa atau waktu, masa yang istimewa seperti bulan Ramadan di antara bulan-bulan lain dan hari Jumat di antara hari-hari yang lain, serta keistimewaan di kalangan manusia atau manusia-manusia yang istimewa seperti halnya terpilih menempati makom kenabian dan kewalian. Wa ma'rifatu hadhil mazaya daruratun lil muslimi kay yastamirra fi sayrihi ala siratil mustaqim asna'a rihlatihi nahwa rabbihi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam mujaratan bima yudandinu qawluhu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fi kulli salatih. Mengetahui keistimewaan ini sangat penting bagi seorang muslim ya. Karena kita sendiri ibarat mau kemana sih? Kita punya rihlah mau kemana? Menuju Allah dan Rasulnya, menuju ridha. Di tengah-tengah rihlah ini namanya kita iman tambah, iman kurang, begitu ya. Maklum. Semacam kita juga sedang mengendarai mobil, bensin kurang, bensin tek. Itu sangat membutuhkan. Jadi bagaimana dalam rihlah ini menjadi rihlah yang betul-betul alhamdulillah ya, lancar ya, lancar. Naik kendaraan pun juga lancar karena setiap ada pom bensin nak pom bensin. Terus kalau kita sudah bensin habis nggak mau ke pom bensin, salamu dewi. Mogok nuntun mbah anu dewi. Gitulah kamu. Jadi mazia ini ibarat adanya pom bensin gitu kira-kira begitu ya. Sebenarnya kita di sini ihdinas siratal mustaqim agar lurus terus ada kurang-kurang alhamdulillah ada orang alim ngaji. Ada kurang-kurang ada oh iya ada yang mengingatkan. Begitu ya. Begitu kira-kira ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fi kulli salatih. Karena kita sendiri selalu minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim. Perjalanan ini istilahnya iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Jangan-jangan iman kemudian hilang juga, siapa tahu kita nggak ngerti ya. Maka dibutuhkan namanya
petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan keistimewaan pada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna hadhihi mazaya tu'tabaru kama hattati lil benzin allati in marra 'alaiha al-mar'u wa lam yatazawwad minha wa lam yata'arrad laha hina yahtajuha albattata faqad khasira khusrana mubina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbikum fi ayyami tarikum nafahatin fata'arradu laha la'allahu ayyusibakum nafhatan minha fala tasqawna ba'daha abada. Mengenali keistimewaan-keistimewaan ini adalah hal yang sangat penting bagi seorang muslim agar bisa terus berjalan meniti jalan yang lurus selama perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala Tuhannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaras dengan doa yang senantiasa ia panjatkan di dalam salat, tunjukkanlah kami di jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Keistimewaan-keistimewaan ini sebenarnya ibarat pom bensin yang jika seseorang melewati tetapi tidak menghampiri serta tidak mengambil manfaat darinya di saat ia pasti membutuhkannya, maka ia benar-benar akan mengalami banyak kerugian. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian di dalam hari-hari selama setahun kalian ada bonus besar, maka sambutlah itu. Semoga Dia memberikan sebagian bonus besar itu kepada kalian, sehingga setelah itu selamanya kalian tidak pernah akan celaka. Terutama kita hidup di akhir zaman, yang kalau kita baca hadis pasti di kitab terakhir ada namanya hadisul fitan, ya, ujian beragama, yang Rasulullah mengajak kepada kita doa selalu, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kita harus selalu doa di akhir salat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada lagi, Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi, nas'aluka syukra ni'matik, nas'aluka qalban salima, nas'aluka lisanan sadiqa, nas'aluka min khairi ma ta'lam, wa na'udzubika min syarri ma ta'lam, wa nastaghfiruka lima. Kita hidup di akhir zaman ini, zaman ikhtiratul khairi bisyarr. Kebaikan dan keburukan sudah beraduk jadi satu. Antum tidak bisa menghindarkan ini. Maklum ya. Mestinya Islam mengajarkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi juga wa bainahuma umurun mustabihat. Tegasnya Islam itu idza ijtama al-halalu wal haramu walibal haram. Haram dan halal kumpul, maka yang dimenangkan yang haram agar kita selamat ya. Kalau kita teliti kembali kepada kehidupan sekarang ini, ikhtilatul khair besar sudah menjadi satu. Ini sekarang kita lagi dalam muzakarah. Intinya, isinya apa? Bagus? Bagus ya? Bagus? Sangat bagus ya? Insya Allah mudah-mudahan kita selamat ya. Sebelum kalau masuk YouTube, sebelum YouTube ada banyak. Sebelum ada namanya mau ndak mau, sekalipun mudzakarah Anda itu sebagus mungkin, sebelumnya pasti ada namanya iklan promosi. Terus bisa menghindari kamu? Ndak bisa. Mudzakarah ngaji ini masya Allah, reklame utuh-utuh dalam waktu yang sama. Nah, ini sekarang gini. Jadi kalau dulu kita hidup di zaman masya Allah kiai masih ampuh-ampuh, masya Allah kiai ampuh 4, tidak keluar kiai yang 4 lagi ya. Kalau dulu kiai-kiai masih menangi Mbak Maksum, Mbak Izowi, kurangnya, aduh, karismanya masya Allah. Apalagi zaman Habib Kuitang, kalau naik di atas panggung aja hanya la ilaha illallah, orang 15.000 nangis semua ya. Karena dari sini
Ma kharaja minal qalb wasilal qalb. Kiai tandur ya. Iya, Pak. Punya pondok kemudian nandur orang di mana-mana. Akhirnya kemudian tersebar Islam di mana-mana ya. Kedua, kiai tutur. Kalau nuturi itu langsung masuk hati. Walaupun kalimat-kalimatan itu masuk. Membekas pada diri seseorang karena dari hatinya, karena bersihnya hati. Yang ketiga, kiai sembur. Oh, kalau doa, masya Allah. Sembur, masya Allah. Ketika kiai lamur, tidak ada orang tahu kalau dia seorang wali, wali mastur tertutup, padahal dia wali. Banyak dulu. Sekarang karena zaman ikhtiyatul habisar maka tambah 4. Antum merasakan ini, tambah 4, 1 kiai ngelantur. Masya Allah, bahas rono, bahas ini bingung gua enggak. Yang kedua, kiai ngeluyur nanti dari partai ke partai enggak. Kiai ngawur. Yang bingung kan orangnya, karena ngawur sana ngawur sini. Makanya antum kalau buka YouTube, bingung dewi. Karena ngawur-ngawuran. Dalil gak pas dalile. Ijek lopo dikai dalil ora pas ngawur. Tidak pada tempatnya. Yang keempat, kiai mbawur. Campur-campur ya. Campur itu. Jadi ki papat menuju papat. Sampai melok sing ndi. Antum ikut yang mana? Carilah jelas-jelas orang-orang yang sambung sama guru, karena kan punya guru ada yang ditiru, guru gugulan ditiru itu bersambung dari bulan dan bulan sampai Rasulullah SAW. Ini tergolong sudah masya Allah. Tapi sudah menjadi jaminan Allah bahwa tetap ada ulama yang jejek-ajek, ada utul. Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh yanhuna anu tahrifal ghalib. Nanti kemudian yang terus dipantau oleh mereka adalah ulama yang jejek-ajek ini adalah satu, tahriful ghalib. Munculnya kelompok ekstrim. Muncul ekstrim, masya Allah. Dari mulai suka membid'ahkan, suka menyesatkan, suka mengkafirkan. Tahriful ghalib. Yang kedua, wa intikhalal mubtilin. Jadi dia campur aduk ya. Yang baik yang buruk campur aduk, munculnya kelompok liberal. Tetap ada yang terus mantu terus biar selamat orang-orang ini ya. Yang ketiga adalah takwilal jahilin. Takwil itu berarti iso nafsiri wong pinter tapi goblok. Bisa nafsiri wong pinter tapi sayang-sayang ternyata dia adalah bukan orang yang ahli dalam bidangnya, jadi tafsiran orang yang goblok. Ulama juga, kiai juga ya. Ya, mudah-mudahan selamat ya. Mudah-mudahan selamat kita seluruhnya. Ya. Jadi makanya kemudian sangat beruntung kalau kita ini alhamdulillah sudah berjamaah, kemudian insya Allah satu frekuensi ya. Berjamaah ini kumpul-kumpul ini, masya Allah. Allah perintah kunu ma'as shadiqin, pakai ma'a ya, kunu ma'as shadiqin, warka'u ma'ar raqi'in, almar'u ma'aman ahabba, almar'u ma'a lagi, almar'u ma'aman ahabba. Yang hati-hati. Selanjutkan nafahatun tajalliyatun rabbaniyah muqarribat yusibu biha man yasha'u min ibadih. Wa nafhatu ad-daf'atu minal atiyah. Qala al-Imam Nunawi fi Faidil Qadir, faman wafaqa al-fatha istaghna lil abadi wa tilka nafahatu min babi khazainil minan. Kata nafahat itu adalah tajalliyat, hal-hal yang ditunjuk oleh Allah atas yakni
kekuasaan yang sangat luas bagi Allah yang bersifat ketuhanan, dan menjadikan kemudian ini mendekatkan diri seorang kalau dapat nafkah ini menjadi dekat dengan Allah, karena bonus ini di mana Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendaki, bukan seluruh orang. Sudah tentu hanya bagi orang yang mau menjemput, yang tidak menjemput yang mana mungkin dapat namanya bonus ini. Wan nafhatu ad-daf'atu min atiyah. Nafkah itu maknanya ad-daf'ah, diwai sak belengan, itu bonus itu sendiri. Menehi sak belengan, beleng tak ono kowe. Berkata Imam Nawawi menafsiri tentang masalah at-ta'arrud bin nafakat ini, faman wafaqal fatha. Bahasa beliau bukan al-fatah. Fatah itu yang kapan saat kemudian ada sudah dibuka, ibarat kantong duit itu dibuka kantong nih. Karena ada duit mau dibagi-bagi. Talinya sudah dibuka. Maka faman wafaqal fatha istaghna lil abad. Barang siapa menepati ada fatah dibuka, yang buka adalah Allah, maka dia akan kemudian mendapatkan kekayaan untuk selama-lamanya. Wa tilkan nafahat min babi khazainil minan. Nafakat ini termasuk pintu di antara anugerah-anugerah Allah, daripada gedung-gedung daripada anugerah Allah. Wa ubhima waqtul fathi, memang tidak kemudian langsung dibuka aja tanpa harus ada bagaimana orang harus menjemputnya supaya jadi rebutan. Nah, kalau langsung dibuka tidak rebutan. Jadi nanti dulu dibukanya, oh nanti bonusnya tanggal 1 Desember ya. Padahal masih lama ya. Itu umpamanya begitu ya. Wa ubhima waqtul fathi huna li yuta'arradu fi kulli waqtin, agar jadi ada penjemputan, menjemput bola. Faman dawamat talaba, maka barang terus Masya Allah terus menyampaikan permintaannya. Jadi kalau ada dapat kupon ngono, Masya Allah golek kupon. Kupon apa wae ya. Golek kupon dikumpulno masa ora oleh ciri ngono ya. Paman dawamat talab yusiku ayusatifa waqtal fathi, maka kemudian situlah hampir saja begitu yang menepati kepada waktu dibukanya itu, fayadharu bi'inal akbar, maka dia mendapatkan namanya dengan kekayaan yang sangat besar, was adus sa'dal afqar, dan berbahagia dengan kebahagiaan yang sangat tinggi. Wa kam min sa'ilin, kalau bicara masalah begini ini, berapa banyak orang yang minta salah. Kapan waktu minta farudda, memang belum waktunya bonus turun, jadi tolak. Miraran, bahkan berulang kali. Fa idza wafaqal mas'ul, kalau sudah waktunya yang diminta itu membuka, qad fataha kisahu, dia membuka namanya kantong hartanya, liyunfiqa, untuk memberikan infak, mayarutuh, tidak akan mungkin menolaknya. Wa in kana qadrahu qablu, kalau ataupun sebelum itu ditolak, waktu dibuka alhamdulillah wis PN. Jadi kalau begitu Ramadan ini juga begitu istilahnya, terus kita jadi, makanya awalu wabah rahmah, terus satu wabah maghfirah, kemudian wa akhiru itqu minan nar. Mudah-mudahan kita mendapatkannya ya. Ya. Nafahat adalah tajalliyat robbaniyah yang bisa membawa pada kedekatan yang diberikan kepada sebagian orang yang dikehendaki dari para hambanya. Nafhah artinya sekali bonus besar. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan, jadi barang siapa kebetulan mendapatkan futuh, maka ia akan menjadi kaya, berkecukupan selamanya, dan adalah nafahat tersebut merupakan bagian dari gudang-gudang anugerahnya. Di sini saat-saat futuh memang disamarkan supaya ia disambut dalam setiap waktu. Jadi barang siapa terus-menerus mencari, maka hampir pasti ia akan mendapatkan waktu futuh.
meraih kekayaan melimpah dan bahagia sejahtera. Betapa banyak peminta yang permintaannya seringkali ditolak. Lalu ketika ia mendapati seorang yang dimintai sedang membuka kantong duitnya untuk berbelanja, maka ia pun tidak mendapatkan penolakan seperti sebelumnya. Walaqad manallahu ta'ala ala hadhil umma bi syarafi syahri Ramadan al-mubarak alladhi jama'a fihi minal mazaya ma lam yajma' fi ghairihi minal azman walidzalika ma min waqtin tartafi'u fi darajatul mu'minin sya'uru aw lam yash'uru min maqamil islam wa maqamil iman ila maqamil ihsan illa fi syahri Ramadan al-mubarak. Untuk siapa? Liman sadda mi'zarahu liyata'arradahu kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ya. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada umat ini berupa kemuliaan bulan Ramadan yang penuh berkah, yang di dalamnya dia mengumpulkan segala sesuatu yang belum pernah dia kumpulkan dalam masa-masa selain Ramadan. Oleh karena itulah tidak ada waktu di mana derajat orang-orang beriman meningkat, sadar maupun tidak sadar, dari mulai makom Islam, lalu makom iman, dan sampai pada makom ihsan, kecuali itu terjadi pada bulan Ramadan yang penuh berkah, yaitu bagi seorang yang secara penuh mempersiapkan diri fokus menyambutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertambah meningkat ketakwaannya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Wa ma ablagha wa abjala mazaya hadha ash-shahr al-mubarak min hadha al-hadith al-sharif alladhi akhrajahu al-imam al-Baihaqi an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yawmin min Sya'ban faqala ayyuhan nas innahu qad adhallakum shahrun azimun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan man taqarraba fi bi khasrat minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwah wa man adda fi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Perhatikan hadis ini, Masya Allah, termasuk keistimewaan Ramadan ya. Sungguh betapa maksimal dan begitu agung keistimewaan bulan yang penuh berkah ini, sebagaimana bisa dimengerti dari hadis mulia riwayat Imam Baihaqi dari sahabat mulia Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah SAW memberikan khutbah kepada kami pada terakhir bulan Sya'ban. Wahai sekalian manusia, sungguh bulan mulia telah datang menaungi kalian. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasa di dalamnya sebagai suatu yang wajib dan qiyamul lail sebagai suatu yang sangat dianjurkan. Barang siapa berusaha mendekatkan diri taqarrub di dalamnya melalui satu kebaikan sunnah, maka ia seperti seorang yang menjalankan amal wajib pada selainnya. Dan barang siapa menjalankan satu amal wajib di dalamnya, maka ia seolah menjalankan 70 amal wajib pada selainnya. Nomor 4, wa huwa syahrun as-sabru was-sabru sawabuhul jannah. Nomor 5, wa syahrul buwasah wa syahrun yuzatu fi rizqil mu'min fihi. Man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. As-samin wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Man khaffafa fi an mamluki ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Ya. Yang keempat, ia adalah bulan kesabaran, dan kesabaran pahalanya adalah surga. Ia bulan berbagi saling tolong-menolong. Ia juga bulan di mana rizki seorang mukmin ditambah. Insyaallah rezeki kita di bulan ini tambah semua. Amin. Tapi ojo medit.
Nomor 7, barang siapa di dalamnya memberikan menu berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu adalah pelebur bagi dosa-dosanya, pembebas dirinya dari neraka, dan baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Padahal hanya memberikan berbuka puasa itu seperti itu, ya. Jadi menjadi ampunan dosanya plus kemudian dapat pahala orang yang puasa. Ya. Allah, ya. Terus tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ia juga nomor 8, bulan yang bagian pertamanya adalah rahmat, bagian tengahnya adalah ampunan, dan bagian akhirnya adalah kebebasan dari neraka. Nomor 9, barang siapa majikan di bulan ini mau meringankan beban hamba sahayanya atau buruhnya, niscaya Allah memberikan ampunan dan membebaskan dirinya dari neraka. Para majikan-majikan, ada pembantu, ada apa, jadi bagaimana punya teknis meringankannya, dan malah dianggap kesempatan, masya Allah, kasihan si buruh, ya. Kadang wah ini momennya momen Ramadan ini rezeki ini masya Allah, ya, tapi malah kemudian memperberat mereka. Jadi makanya yang punya karyawan, kalau biasanya 50, tambahlah karyawan 50 yang lain gitu loh. Dengan 50 dipeleter, ya. Direktur Pak Muji. Ada ini Pak Dim, Mas Erik ini, majikan ini, yang punya Pak Dim ayam bakar. Itu beliau punya punya karyawan 600 itu. Ya, insyaallah barokah, ya. Ya, terus wastaksiru fi min arba'i khisarin khaslatani turduna bihima rabbakum wa khaslatani laghina abikum anhuma wa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah wa ammal latani laghina abikum anhuma wa tas'aluna Allahal jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Ya. Nomor 10, dan perbanyaklah 4 hal oleh kalian di dalamnya. 2 hal supaya kalian bisa mendapatkan ridho Tuhan kalian, dan 2 hal di mana kalian tidak bisa terlepas darinya. Adapun 2 hal yang supaya kalian bisa mendapatkan ridho Tuhan kalian, maka itu adalah syahadat tiada Tuhan selain Allah, dan kalian memohon ampunan kepadanya. Dan adapun 2 hal yang di mana kalian tidak bisa terlepas darinya, maka kalian memohon surga kepada Allah dan memohon perlindungannya dari neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah asyhadu al jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah asyhadu al jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah asyhadukal jannata wa a'udzubika minan nar. Pengalaman waktu saya belajar di Abuya, kalau sebelum buka diajak kumpul kira-kira setengah jam baca ini saja, tidak sampai berbuka puasa. Barangkali bisa dipraktekkan pada setiap keluarga kita. Jadi mau buka bersama sambil membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah asyhadukal jannata wa a'udzubika minan nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Bila masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, menunjukkan Allah akan menurunkan segala rahmatnya. Wa ghuliqatil abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggu, dicanjang, dibelenggu asyayatin, setan-setan. Iki setan sing endi, ya, perlu diketahui, ya. Setan yang mana ini? Apa? Syayatinul jinni, setan-setan dari jin. Karena jin ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang nakal. Kayak manusia juga ada yang soleh, ada yang toleh. Kalau yang toleh ganggu wong tok, ya. Maka jin juga demikian, wewe gombel, gendruwo,
Oh, mak lampir. Bangsa-bangsa yang kemudian bikin orang kesurupan itu diantaranya dari. Itu memang mereka nakal-nakal tuh ya. Termasuk jadi Ummu Sibyan yang ganggu anak kecil nangis jempleng-jempleng itu kan namanya Ummu Sibyan. Tahu-tahu anak kita pun nangis, Masya Allah kayak apa ya. Itu semuanya dibelenggu oleh Allah. Yang sebetulnya setan-setan jin ini sebetulnya adalah kata Allah inna kaidas syaitani kana dhaifah, upaya keburukan setan jin ini betulnya lemah. Makanya kalau orang punya wiridan selesai insyaallah. Makanya orang jangan punya wiridan tertentu, termasuk umpamanya jin-jin ini yang biasanya kemudian ganggu dengan sihir, dengan teluh. Untuk menepis ini satu contoh apa ya? Satu contoh kalau mau tidur baca kulhu 3 kali ya, al-falaq apa? 3 kali, an-nas apa? 3 kali. Dan disebul tangane, diusap-usapno kabeh. Ya. Insyaallah selesai. Walhasil wirid-wiridan seperti kayak wirdul latif, wirdul atos, rotibul haddad. Itu semuanya mengusir bangsa syayatinul jin. Gampang. Wa yumkinu tahassunu minhum bil isti'adzati wa dzikir. Jadi untuk menjaga diri dari mereka itu cukup dengan namanya isti'adzah, termasuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zikir, ya, zikir, banyak zikir wiridan. La syayatinul insi, bukan setan manusia. Menungso kok setan niku. Bukan itu. Alladzina hum aqwa minal awal, lebih kuat daripada yang pertama tadi. Walladzina sta'adna, justru kita minta perlindungan daripada setan manusia ini. Birabbin nas, wa malikin nas, wa ilahin nas fi suratin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Justru kalau syayatinul jin itu di Quran qul a'udzu birabbil falaq, satu tok. Kalau ini setan manusia telu. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau syayatinul jin yang itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau setan menungso ya Allah. Makanya bagaimana wa yumkinu id'afu ta'sirihim, yani mungkin untuk melemahkan pengaruh mereka bil uzlah, ya jangan berteman dengan setan-setan manusia. Warufwatis sholihah, dan mencari teman yang baik-baik agar kita terhindar daripada setan manusia. Hindari berteman dengan setan-setan manusia, menungso tapi setannya. La syayatinun nafsi, tidak pula setan nafsu, ya nafsu kita ini yang nakalin nafsu kita ini ya. Yang sama Allah berfirman wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Masya Allah. Wa huwa wan nafsi wa hadha aqwa syayatin, ini justru paling kuatnya setan taksiron, namanya syaitanun nafsi. Wa as'abuhum takhallusan, lebih repot untuk kita melepaskan diri. Wa qahrun wa mujahadatan, kenapa kesal mujahad wa mujahadatu hadan nau'i, untuk melawan setan akhir ini, setan nafsu, bil muraqabah wal muhasabah wal mukhalafah. Harus muraqabah, kita awasi terus nafsu kita ini ya. Kadang-kadang ya Allah, niat itu sangat halus sekali itu. Di situ nafsu mainnya. Ada niat buruk, niat apik, tahrirun niyah, subhanallah. Padahal belum kita lakukan, sudah di sini mulai namanya bisikan-bisikan yang luar biasa. Ya. Harus muraqabah, harus muhasabah, harus mukhalafah. Kita lawan terus, namanya syaitan nafsi harus kita lawan terus. Ya. Wa qala Rasulullah SAW, sumu tasikhu,
Rawahu Ibnu Sunni wa Abu Nu'aimin fit Tibi rakam kata fil Jamis. Ada Rasulullah, puasalah agar kalian apa? Sehat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, bila telah datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dirantai. Maksudnya setan-setan dari golongan jin, selaku golongan setan yang paling lemah berdasarkan firman Allah, sesungguhnya rekayasa setan itu lemah. Dan sangat mungkin berlindung dari mereka hanya dengan membaca doa perlindungan, isti'adah dan berzikir. Bukan setan-setan dari golongan manusia yang justru mereka ini lebih kuat, lebih berbahaya daripada setan golongan pertama. Dari mereka inilah kita harus memohon perlindungan kepada Allah yang merawat manusia, Tuhan pemilik manusia dan Tuhan sesembahan manusia, sebagaimana diajarkan dalam surat An-Nas, dan barulah dimungkinkan bisa melemahkan pengaruh mereka dengan cara uzlah dan pertemanan yang baik. Juga bukan setan-setan nafsu, yaitu keinginan nafsu. Setan ini adalah yang terkuat pengaruhnya di antara para setan, paling susah untuk bisa melepaskan diri dari mereka, serta paling berat tekanannya. Melawan, memerangi setan golongan ini adalah dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah terus, muhasabah, introspeksi, dan mukhalafah, melawan, tidak menuruti. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah maka kalian selalu akan sehat. Wal muradu huna, maksud sumu tasihu, kita seluruhnya tahu. Jadi siapa yang berpuasa akan sehat, mesti pengertian kita pertama adalah jasmani kita. Padahal tidak jasmani kita saja, justru termasuk rohaniah kita juga sehat ya. Wal muradu huna laisatul sikha jasmaniyah bahas kama huwa ma'lumun bi ayyana las-shaimu min al-khaira fi jismihi wa sihhatihi wa rizqihi wa huwa aidan sababun fa'alun li sihhatin nafsi wa su'uriha bi sa'adati wa tuma'ninati linkisariha ila rabbatil mu'minin wa taraqqi ila radwatil mu'minin wa tarakki ila radwatil muhsinin li anna fi shaumi ghidha'an lil qalbi kama yughaddi ta'amus syarabu bila israfin al jismas sahih wa qad qila wurudul imdad ala hasabil istidad kama dhahara dhalika fi ahli wilayah wa diyanah. Hal yang dimaksudkan di sini bukan sekedar sehat jasmani seperti dimaklumi, yaitu bahwa orang yang berpuasa mendapatkan kebaikan dalam fisik, kesehatan dan rezekinya. Lebih dari itu, puasa juga memiliki pengaruh besar untuk kesehatan jiwa atau mental, dan memunculkan perasaan tentram dan bahagia disebabkan jiwa yang telah merasa nyaman menuju derajat orang-orang beriman, dan meningkat menuju derajat orang-orang yang berihsan. Di mana hal ini karena sesungguhnya dalam puasa terdapat menu makanan bagi hati, sebagaimana makanan dan minuman yang tidak berlebihan bisa menjadi menu bagi tubuh yang sehat. Sungguh telah dikatakan kedatangan anugerah imdad sesuai dengan kadar persiapan istiadat, sebagaimana yang terlihat di kalangan ahli al-wilayah dan ad-diyanah, kewalian dan keseriusan dalam beragama. Bicara beragama. masalah kesehatan rohaniah, ya persiapan kita seperti apa? Kalau kaitannya dengan kesehatan jasmania, ya maklum menjaga makanan minuman tidak berlebihan sehingga tidak ada kolesterol, tidak ada namanya diabetes macam-macam, ya maklum. Tapi kalau untuk rohaniah ya, tinggal kesiapan kita. Maka banyak orang-orang kemudian di Ramadan ini Masya Allah ya. Jadi sampai ada cerita itu, jadi Lailatul Qadar bisa tahu Lailatul Qadar ya. Wah, ini merasakan ini Lailatul Qadar. Ada mungkin kalau kita podoai Lailatul Qadar podoai. Ada masjid di Paciran sana. Ada orang buta ya yang biasanya khidmah di masjid.
Itu kalau Lailatul Qadar bisa melihat itu. Sudah mati orang. Enak. Ya. Jadi Lailatul Qadar bisa ditanya dia, kapan turunnya? Kemarin. Saya melihat sendiri, matanya melek. Gitu. Wa minal ma'lumi anal imana yazidu wa yanqus, yazidu bimana annahu yastati'u yuzila hujub fatadharu anwaru wa yanqus bimana annahu yatufu bil ghaflah. Wa Ramadan min a'dham mawasim ziyadatil imani fin nafsi wa qumil hujubi anha lima sabaqa min tilkal mazaya allati hiya min fadlillahi ta'ala wa rahmati ala hadil ummah. Ya. Dan sebagai hal yang dimaklumi bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah ketika mampu menghilangkan hijab-hijab penghalang sehingga memancarkan cahaya. Dan berkurang bila ia melemah karena ghaflah, lalai, melupakan Allah. Bulan Ramadan adalah musim momen terbesar pertambahan iman dalam jiwa dan hijab-hijab yang tercapek darinya oleh sebab keistimewaan sebagaimana tersebut dalam anugerah dan rahmat Allah kepada umat ini. Qala Rasulullah SAW, idza salimatil jum'ah salimatil ayyam wa idza salima Ramadan salimatis sanah. Wa yaumul jum'ati mizanul usbu wa Ramadan mizanul am wal hajju mizanul umur wa man lam yaslam lahu yaumul jum'ah wa Ramadan al hajj faqad ba'a bil khusranil mubin. Rasulullah SAW bersabda, jika hari Jumat selamat, sehat, maka selamatlah hari-hari yang lain atau dalam sepekan. Dan bila Ramadan selamat, sehat, maka selamatlah waktu-waktu dalam setahun. Jadi hari Jumat adalah barometer hari-hari sepekan atau seminggu. Ramadan sebagai barometer hari-hari selama setahun. Sedangkan haji sebagai barometer sepanjang umur atau sepanjang hidup. Waman lam yaslam lahu yaumul jum'ah Ramadan awil hajj faqad ba'a bil khusranil mubin. Oleh karena itu barang siapa yang hari Jumat, Ramadan dan hajinya tidak selamat, maka sungguh ia benar-benar kembali membawa kerugian yang besar. Wa min mazaya hadha syahrul mubarak aidan ma warada innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanduru Allah azza wa jalla ilaihim wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Akhrajahu al-Baihaqi kitab dzikrayat munasabat li abuja. Ay anna Allah yanduru nadhara inayatin wa rahmatin lil bashari jami'an li mu'minihim wa kafirihim. Fa idza nadhara lil mu'min irtaqa wa idza nadhara lil kafiri ihtada. Wa dzalika anna Allah ta'ala wa wal hadi qad ja'ala al hidayati asbaban qad tatanawwa'u wa takhtalifu bi adati anfasil khalaiq. Ya. Dan juga di antara keistimewaan bulan yang penuh berkah ini adalah riwayat bahwa sungguhnya bila permulaan malam dari bulan Ramadan datang, maka Allah Azza wa Jalla memandang kepada mereka, dan barang siapa yang dilihat olehnya, maka sungguh dia tidak akan pernah menimpakan siksa atasnya selamanya. Maksudnya, sesungguhnya Allah memandang dengan pandangan penuh perhatian dan kasih sayang kepada manusia seluruhnya, mukmin dan kafir. Bila dia memandang pada seorang mukmin, maka ia akan naik tingkat. Mudah-mudahan dapat nadar. Ya Allah, ya Allah, inadara minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin syaqimah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan suman salaqa qabla an yughfara lahu wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Fihi anna min abwabis salamati fid din husnut ta'amuli ma'an nubuwah allati hiya al-wasitah walau lal wasitatu la dhaba kama qila al-mawsud wa huwa bi kasratis salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
wa ittikhadhiha wirdan wa tidanan wa husnat ta'amuli ma'an nas wa khussa minhum aqrabuhum minal mar'i wa huwa al-walidan wa dzalika bi birrihima wa khasatan inda kibarihima wa husnat ta'amuli alladhi huwa bainahuma wa huwa babu tinami mazaya syair Ramadan bit ta'arrud lil nafahatih. Ini hadis perlu saya sampaikan. Jadi kapan Rasulullah bersabda, dan ada riwayat yang lebih menguatkan ini adalah satu saat Rasulullah sedang ada di mimbar, terus kemudian Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat-sahabat bengong, siapa yang minta doa, kenapa Rasulullah bilang amin? Yang kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, aku mendengar engkau membaca amin 3 kali, sementara aku tidak mendengar yang siapa berdoa. Oh iya, ja'ani Jibril datang padaku, dan dia minta doanya aku amin. Yang doa Jibril, yang amin siapa? Rasulullah. Kata Jibril, doanya, man adraka ramadhana falam yughfar lahu famata dakhalan nar. Ya Rasulullah, aku minta kepada Allah, siapa orang menjumpai bulan Ramadan kok sampai dosanya tidak diampuni. Mengingat begitu gampangnya orang diampuni dosa, kok sampai tidak diampuni, ya saking delewere ya. Bangetan ini. Kemudian dia mati, mudah-mudahan masuk neraka. Amin ya Rasulullah. Amin. Ini yang doa siapa? Jibril. Yang amini Rasulullah. Tumbuh oleh tutup ya. Yang kedua, man adraka abawaihi, barang siapa menjumpai kedua orang tua, atau salah satu tidak sempat berbakti kepadanya, terus mati, dakhalan nar, mudah-mudahan masuk neraka. Amin ya Rasulullah. Amin. Yang ketiga, ya Rasulullah, man dzukirta indahu, engkau disebut di sisinya, falam yusalli alaik, tapi tidak menjawabi salawat. Mestinya kan terima kasih pada Rasulullah ya, Allahumma sholli wa sallim alaihi sallallahu ala Muhammad, tapi sama sekali tidak pernah, tidak ngerti syukur terima kasih sama engkau, terus mati, mudah-mudahan masuk neraka ya Rasulullah. Amin. Di sini dalam riwayat lain dengan bahasa ini, rahima anfu rajulin dzukirtu indahu ila akhirih, fihi anna min abwabis salamati fid dini, bahwa termasuk pintu-pintu keselamatan beragama ini adalah pertama husnul ta'amul ma'an nubuwah. Kita harus pinter-pinter ya, adalah seserawungan interaksi yang baik bersama kenabian. Makanya diantaranya apa? Banyak membaca apa? Salawat. Tanpa ada Rasulullah kita nggak mengenal Allah. Terima kasih kita kepada Rasulullah adalah salawat kita. Karena itu banyak-banyaklah membaca salawat. Mananya kita mengerti hak kita untuk terima kasih dengan cara itu. Itu pun adalah Allah sendiri yang perintah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sudah saya sarankan pada teman-teman sekalian, kalau bisa paling tidak sehari selawatan berapa kali? 300 kali ya. Jadi hendaknya jadi wiritan, ya, jadi wirid buat danan, memang terus selawat dan selawat dan selawat ya. Yang kedua adalah seserawungan bersama orang banyak yang baik sama orang, pada khususnya kedua orang tua, maklum ya, dengan berbakti pada orang tua, insya Allah memberikan berkah pada seseorang. Walaupun orang tua kadang-kadang yang kita temukan ini cereweti, masya Allah ya. Apalagi kalau sudah tua, masya Allah repot ya. Terus menengoai, pokoknya sing sabar ya. Itu penting ya. Jadi jangan sampai kemudian kalau punya orang tua cerewet, karena titik
Domel terus sampai bilang begini, iki aku ya anak ngopo ora gitu. Jangan bilang begitu sama sekali. Untung kamu punya orang tua cerewet gitu aja. Nah, ini berarti tidak ada orang tua yang tidak ya kasih sayang pada anaknya. Kuatir iki itu maklum ya. Tapi cuman karakternya dewi-dewi, ono sing sabar, ono sing masya Allah cerewet setengah mati ya. Tambah tua tambah cerewet. Terus ketiga adalah justru kalau tadi urusan dengan kenabian, urusan dengan orang, ada urusan berkaitan dengan antara dengan orang dan kenabian adalah menyempatkan diri untuk merebut menjemput bola nafahat Ramadan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terhinalah seorang yang diriku disebut di sisinya lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Terhinalah seorang yang Ramadan datang kepadanya kemudian ia pergi sebelum ia mendapatkan ampunan. Terhinalah seorang yang di sisinya kedua orang tuanya menjalani masa tua lalu keduanya tidak bisa menjadi sebab ia masuk surga. Dalam hadis ini ada penegasan bahwa di antara pintu-pintu keselamatan agama adalah seserawungan interaksi yang baik kepada bersama nubuwah Rasulullah SAW selaku perantara yang dikatakan bahwa andai tidak ada perantara niscaya yang diantarkan pasti musnah atau hilang. Di mana hal ini interaksi yang baik itu adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW serta menjadikannya sebagai wirid dan kebiasaan dan seserawungan yang baik bersama sesama manusia khususnya dari mereka yang terdekat dengan seseorang yaitu kedua orang tuanya dengan berbakti kepada keduanya terkhusus pada usia senja mereka dan juga seserawungan yang baik bersama hal yang berada di antara keduanya nubuwah dan bakti kepada kedua orang tua yaitu berusaha meraih menjemput bola keistimewaan bulan Ramadan dengan menyambut bonus-bonus besarnya. Khusnul ta'amul ma'an nas ya. Wong no wong, meneng no wong, ngatek no wong lan ora. Khusnul ta'amul ma'an nas, jangan kepo sama orang lain ya. Cintailah sesama. Nek kapan ana wong seneng, ojo senep. Ding tuh. Kalau kembali pada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi, tidak sempurna iman seorang ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Berat kalau kemudian mencintai apa yang dimilikinya diminta oleh temannya ya tidak mungkin. Tapi tetap ada orang begitu, masya Allah. Kebiasaan orang Mekah, orang asal Mekah itu kalau punya apa-apa temannya bilang, masya Allah mobilmu bagus ya, hot PN. Malah saya sendiri waktu pulang di pesawat bersama Abuya punya tas bagus gitu ya. Bagus. Saya bilang Buya tasnya bagus ya Buya, hot PN kirim. Saya ya malu sendiri. Saya ulangi lagi cerita kapan Abuya di Malang ada seorang kiai besar bawa tas bagus. Abuya bilang, ya kiai, santotak zeneh kiai. Kiainya nggak paham. Ya kiai, salah sama rot 3 kali. Santotak zeneh, meneng 3 kali meneng. Pulang kiai bawa tasnya yang bagus tadi. Kata Abuya, kiai bakhil. Kiai bakhil. Kalau tidak bisa begitu, kalau ada orang seneng ikut apa? Seneng. Jangan kalau ada orang seneng apa? Kita senep ya. Termasuk supaya orang senep, ojo kepo karo wong. Rezekine dhewe-dhewe, apa kon kepo.
ngarai sumpek-sumpek dewi ya. Meketek dewi ya. Itulah. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Sallim Ramadan lana. Tasallamu minna mutaqabbala. Warzuqna fihi husna syiyami wal qiyami wa salihil a'mal. Warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwwata wan nashata wa a'idna fihi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Judlana bil ghufran. Marhaban Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Judlana bil ghufran. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Judlana bil ghufran. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa kabarna malana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa kabarna malana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wa kabarna malana ghairuk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna aqbalna bisirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.